Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film ini adalah lanjutan dari film Greenland tahun 2020. Sekarang kita masuk ke babak baru, di mana setelah tragedi bencana tabrakan atmosfer bumi yang mengakibatkan jatuhnya meteor menimpa tempat-tempat di dunia, memusnahkan kehidupan bumi sebanyak 75%, orang yang tersisa hidup di bawah bunker. Mereka melanjutkan hidup yang sulit, kekurangan makanan, wabah yang melanda membuat mereka harus hidup terkurung di dalam. Salah satu survivor bernama John menjelajahi dunia luar, hening, mencekam, iklim yang tak menentu dipenuhi penyakit dan virus mematikan. John harus menggunakan APD lengkap, dia berjalan menyusuri berbagai tempat, berharap mendapatkan sumber makanan atau mungkin memiliki harapan untuk kembali hidup normal. John keluar masih terhubung dengan markas. Rekannya di markas memberitahu rute dan cuaca melalui panggilan jarak jauh. John menemukan satu kapal karam, juga 2 sekoci. John mengeceknya ketika akan masuk ke dalam kapal besar. John diperingatkan akan ada badai datang melintas ke arah John saat ini. Namun John tetap memutuskan untuk masuk mengecek ke dalam kapal. Di dalam, para kru kapal semua tewas membatu. Alih-alih mendapatkan sumber daya penting, John hanya menemukan sebuah buku catatan kecil yang tersimpan bunga di dalamnya. John tak bisa lama, badai sudah mendekat. Dia langsung berlari menuju markas. That storm just took a turn right for you. I'm staying ahead of it. John, where are you? Close! John berhasil selamat masuk ke markas. Stasiun pangkalan udara Thule, Greenland. Baru saja kabar didapatkan. Bukares dan India sudah mengalami kehancuran total. Orang-orang tersisa hanya menunggu di dalam bunker. Sementara itu rapat sedang diadakan untuk membahas kehidupan ke depannya. Adam, pejabat Greenland, ingin segera hidup di luar, bercocok tanam dan normal kembali. Namun situasi belum bisa memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Pembahasan harus bergeser ke penanganan darurat oleh Allison karena stok makanan sudah menipis dan orang di sini harus segera berpindah. Namun hal itu juga masih belum bisa dipastikan. Beberapa daerah belum diketahui kondisinya dan sebagian besar tempat di Eropa sudah musnah. Ini menjadi dilema untuk kehidupan umat manusia ke depannya. Keinginan perubahan juga dialami oleh John. Selama 5 tahun tinggal di sini tak ada perkembangan. Tempat ini lebih memilih untuk memulihkan trauma yang dialami akibat bencana, lalu tiba-tiba terjadi gempa. Menurut Dr. Amina, lempengan tektonik bergeser lagi, menyebabkan gempa yang sering terjadi akhir-akhir ini. Allison melanjutkan rapat lagi. Dia membahas tentang orang-orang yang baru saja ditemukan di dunia luar, sekitar 50 orang yang tinggal di goa dan tambang. Dia ingin membawa orang-orang tersebut ke sini, namun ide ini mendapatkan tentangan oleh Adam. Stok makanan menipis, juga mereka bisa membawa penyakit dari luar. Allison bilang jika itu terjadi biarkan saja mereka meninggal, setidaknya kita menolong. Allison mengadakan usulan untuk menyelamatkan mereka dengan membuka vote. Sebagian besar orang di sini setuju, termasuk Jenderal Safe, tentara Amerika yang menjadi pionir. Kehidupan di bunker berjalan normal, ada sekolah yang fokus mempelajari astronomi, anak-anak kecil bermain bola, lalu John bersama Lars sedang memperbaiki pipa air. Back in business. Malam harinya, semua orang berkumpul dalam satu ruangan. Mereka bersenang-senang berdansa di sini. Allison dan John, mereka adalah suami istri, memiliki anak laki-laki bernama Nathan. John memberikan bunga yang ia temukan di kapal kepada istrinya. Lalu Allison memberitahu John kalau Nathan ketahuan keluar bunker. John langsung marah pada anaknya, melakukan tindakan bodoh yang bisa membahayakan nyawanya. Nathan bete, dia lalu pergi. Dan setelah itu Allison mengajak John berdansa. Saat mereka berdansa, John batuk-batuk. Kemungkinan John terkontaminasi dari udara di luar karena ia sering berpetualang. Singkat cerita, tim evakuasi berhasil mengevakuasi para orang-orang di luar. Sementara itu John bersama Lars, dia melihat dinding bunker yang retak. Tim evakuasi berhasil mendekat bunker, namun tak lama dari itu
Gempa kali ini tak bisa ditahan oleh bunker, tanah terbelah merusak bunker, bangunan roboh menimpa banyak orang. Allison dan John selamat. Mereka mencari Nathan. Saat bertemu, John memerintahkan Nathan bersama Allison mengemas barang-barang, bekal makanan dan obat-obatan, sedangkan John mengambil masker. Semua orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Keluarga John mau keluar, tapi gerbang sesak dipenuhi orang. John mengajak anak istrinya memutar ke gerbang lain, melewati jalan sempit reruntuhan bunker, dan akhirnya mereka berhasil keluar. Gotta get off this island. This way, to the beach. Semua orang di bunker yang berhasil keluar berhamburan. Mereka semua menuju satu titik, yaitu pantai. Saat semua berlari, Nathan justru sibuk membantu Dr. Aminah. Untungnya John dan Allison melihat lalu menolongnya juga. Sampai di tepi pantai, John melihat Adam yang sedang dibegal oleh 2 orang untuk diambil maskernya. John bersama Allison menolongnya juga. Sampai John merelakan maskernya sendiri diambil. Setelah itu, untung saja Allison, John, Nathan, Aminah, dan Adam berhasil masuk ke Sekoci. Sisanya yang tidak kebagian ditinggalkan. Baru saja maju sebentar, tiba-tiba tsunami datang. Everybody, hold on! Setelah berhasil melewati rintangan alam dan selamat, John memeriksa udara menggunakan alat dan ternyata aman. Jadinya mereka semua membuka masker. Tak ingin membuang waktu, semua orang harus memikirkan ke depannya saat ini. Perbekalan yang dibawa hanya cukup 1 minggu. Destinasi terdekat hanyalah Islandia, tapi Islandia sudah hancur, kata Aminah. Jadinya mereka pergi ke Tenggara menuju Eropa, tepatnya ke Inggris. Perkiraan sampai lokasi kurang dari seminggu. Sudah diputuskan, nakoda pun langsung melaju. Kehidupan mereka di dalam Sekoci melewati hari dan malam sampai satu ketika Sekoci mogok. Untungnya John bisa memperbaikinya dan melanjutkan pelayaran. Saat malam harinya, Nathan bersama John melihat ke langit dan melihat meteor terjatuh yang entah akan mendarat kemana. Beberapa hari berlalu, Sekoci mogok lagi. Kali ini bukan karena mesin, melainkan bahan bakar habis. Keadaan semakin sulit, makanan sudah menipis, hanya arus yang menjadi penentu mereka. Mereka menguatkan satu sama lain dan akhirnya, singkat cerita, Sekoci menabrak sesuatu. John keluar mengeceknya dan melihat gedung Royal Liver. Mereka sampai di Liverpool, kota yang sudah tenggelam. Dayung pun diambil, mereka menyusuri tempat dan menemukan daratan. Semua orang keluar menghirup udara segar, meskipun sebagian besar tenggelam, tapi kehidupan masih berjalan. Nathan sadar melihat orang dari kejauhan. Mereka pun langsung mengikuti kemana perginya orang-orang itu. Di sini ternyata kehidupan berjalan seperti normal. Ada orang berjualan, ada orang yang menjual motivasi, tapi kehidupan mereka justru tidak ada yang pasti. Tak jauh dari pasar, orang-orang berdemo di depan markas militer meminta masuk, namun yang diperbolehkan hanya orang-orang yang memiliki lencana, dan di dalam kelompok hanyalah Allison yang mempunyai lencana. Dia berhasil masuk tapi tidak dengan keluarganya juga yang lain. Mencoba menego untuk mengajak suami dan anaknya, namun ditolak oleh petugas. Sedangkan Adam, lencana dia hilang entah kemana. Dia terus meyakinkan petugas kalau dirinya orang penting di Greenland, memaksa masuk sampai akhirnya dia harus meregang nyawa. Listen, they're with us. One batch, one entry! Just my name in their system. Adam tewas ditembak oleh anggota militer dan tiba-tiba muncullah badai. Semua orang langsung berhamburan pergi menjauh dari badai. John dengan kelompok bertemu dengan seseorang yang membawa mobil. John meminta numpang sampai London. Obi sang supir meminta imbalan jika ingin ikut dengannya. John memberikan jam tangannya, lalu semua orang masuk ke dalam mobil. Untungnya mereka berhasil selamat. Obi membawa John dengan kelompoknya menuju London. Dalam perjalanan, Nathan bertanya kepada Aminah tentang teori kawah. Kawah yang dimaksud adalah hasil benturan komet raksasa yang pertama kali mengguncang dunia, yang disebut Clark.
Amina yakin kalau kawah yang dibentuk akibat komet memberikan sebuah kehidupan baru. Ini berhubungan dengan kepunahan massal di zaman dinosaurus dulu. Benturan dari komet memberikan kehidupan baru, menciptakan benih baru dan pertumbuhan pesat. Namun ini masih teori, belum bisa dipastikan apakah benturan komet Clark sama seperti saat zaman dinosaurus. Obi menghentikan mobilnya untuk istirahat sejenak. Jarak ke London sekitar 30 menit lagi, kata Obi. John ngobrol dengan Obi, membicarakan kehidupan indah di Inggris sebelum bencana komet melanda. Obrolan dengan Obi selesai, datanglah Nathan. Baru aja bertemu mau ngobrol, John tiba-tiba merasakan getaran dari tanah, bukan badai yang datang, melainkan hujan meteor. Obi yang ingin mempertahankan hartanya yang ia miliki harus dibayar dengan nyawa. Setelah hujan meteor, John bersama kelompok mengambil barang-barang yang masih berguna. John juga mengambil jam tangan miliknya dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah pada tujuan. John bersama kelompok menemui Meg, sahabat Allison yang kini tinggal di bekas rumah sakit. Meg di sini tidak tinggal sendirian, melainkan bersama para lansia yang mengidap Alzheimer. Meg senang dengan pertemuan ini sampai ia mengeluarkan apa yang dia miliki untuk merayakannya. Kehidupan malam ini seperti normal. Di tengah obrolan mereka, John membahas kawah, sebuah harapan untuk bisa memulai kehidupan baru. Amina bilang material yang dihasilkan dari Clark bisa menghidupi sekitar, membuat pondasi baru kehidupan. Mungkin air yang bisa diminum atau udara yang segar. Kawah itu terletak di selatan, tepatnya di Perancis. Namun harapan ini tak berarti untuk Meg. Dia lebih senang berada di sini dan sudah merasa aman. Malam harinya saat Allison tidur, dia terbangun karena suara batuk John. Allison melihat John mengeluarkan darah dari mulutnya dan juga mimisan. John ternyata selama ini merahasiakan apa yang dia alami. Ini adalah gejala awal John terpapar radiasi hebat akibat sering berpetualang ke dunia luar. Tanda-tanda ini menandakan hidup John kurang lebih 6 minggu lagi sebelum meninggal. Allison memutuskan untuk stay di sini, tapi John menolak. Dia ingin pergi menuju Prancis, ingin memiliki kehidupan normal lagi, bukan untuknya melainkan Nathan. John meskipun harus meninggal di tengah jalan asalkan misi selesai, dia rela melakukan semua itu. New beginning for you first, son. We have to get Nathan to the crater. Besoknya, Meg memberikan John mobil dan pistol, berpesan pada John untuk tidak pernah berhenti jika ada yang menyuruhnya berhenti. John mengemudi menuju Dover. Saat perjalanan sudah menunjukkan malam, tiba-tiba We're orders. John dirampok oleh 2 orang yang ingin mengambil mobilnya. Untung aja John dan Allison berhasil menumbangkan para perampok itu dan pada pagi harinya John mengubur jasad Amina. Kini hanya tersisa keluarga John bertiga melanjutkan perjalanan demi harapan untuk kehidupan baru. Mereka sampai di Selat Inggris. Dulunya ini adalah air dan kini surut hanya meninggalkan sisa-sisa sampah dari kapal. John melanjutkan terus perjalanan sampai di ujung bertemu dengan persimpangan orang-orang yang mencoba melanjutkan kehidupan dengan cara menyeberang. Hanya bermodalkan kayu dan tali seadanya, John bersama keluarga berhasil melewatinya. Namun rintangan belum selesai, ada lagi jembatan yang terbuat dari tangga. Ketika mereka berusaha susah payah melewatinya, tiba-tiba gempa muncul. John sampai di sebuah tempat bekas ledakan komet. John mengira perjalanan ini sia-sia, namun Allison memiliki keyakinan lain kalau ini bukan tujuan kita. Lalu muncullah Dennis menembak ke langit dan bertanya identitas. John memperkenalkan diri dan keluarganya, juga tujuan mereka yaitu ke kawah Clark. Dennis menurunkan senjatanya dan menjabat tangan John, lalu mengajak John bersama keluarga pergi meninggalkan tempat. Dennis mengajak John bersama keluarga menuju Pas de Clalasis.
Perancis Utara. Dennis memiliki tempat bekas gedung pos yang disulap menjadi tempat aman untuknya. Dennis tidak tinggal sendiri. Dia punya istri bernama Julia yang sedang mengalami gangguan saraf akibat radiasi dan seorang anak perempuan bernama Carmilla. Lalu Dennis mengajak makan John bersama keluarga sambil membicarakan tujuan John menuju kawah. Dennis yang mengetahui tempat itu, dia menjelaskan kalau kawah Clark satu-satunya tempat yang menjadi rebutan sekarang menjadi zona perang karena banyak yang ingin menguasainya. Aliansi Barat dan sisa tentara Prancis sedang mempertahankan dari invasi oleh koalisi Timur yang ingin mengambil kawah dan juga sumber daya. Setelah makan malam, Nathan bersama Carmilla menghabiskan waktu bersama berdua. Mereka langsung akrab, membicarakan zodiak yang selama ini Nathan pelajari. Malam ini dipakai untuk istirahat, memulihkan stamina untuk perjalanan selanjutnya. Besoknya, Dennis memberikan peta dan menunjukkan jalur yang lebih aman untuk dilalui. Dennis memberikan rute yang dijaga oleh batalion temannya agar John bisa lebih mudah menuju kawah. Dennis memberikan fotonya bersama Jenderal Junet temannya. Foto ini bisa membuat John bisa dipercaya untuk masuk ke area selanjutnya. Dan Dennis meminta John untuk membawa Carmilla pergi. Dennis menaruh harapan kepada Carmilla untuk melanjutkan hidup daripada menetap di sini. Dennis tak bisa pergi karena keadaan sang istri. Singkat cerita, John dan keluarga juga Carmilla berpamitan. Perjalanan pun dilanjutkan ketika di pertengahan John menepi untuk istirahat dulu, ngobrol, bercengkrama, bercerita bersama. Tiba-tiba muncul beberapa mobil yang ditumpangi oleh tentara. Mereka menghampiri John sambil menodongkan senjata. Tentara yang memimpin bernama Henry bicara kepada John kalau tempat ini dilarang untuk dilintasi oleh warga sivil. Carmilla bicara dengan Henry menggunakan bahasa Prancis. Dia bilang utusan ayahnya untuk menemui Jenderal Junet agar bisa mengantarkannya menuju kawah. Henry bilang menuju kawah harus melintasi zona perang dan itu sulit buat dilalui. Tapi pada akhirnya Henry membawa mereka. Sampailah John dan yang lain di perbatasan. Tempat ini adalah zona perang. Henry memimpin John dan yang lain untuk terus mengikutinya. Henry terus menjaga mereka sampai akhirnya bisa sampai tujuan. Let's go! Go! Good luck. Thank you. Sampailah mereka semua di sebuah camp yang dihimpit pegunungan. John menemui pimpinan di camp ini. Dia menjelaskan ingin bertemu dengan Jenderal Junet sambil menunjukkan foto. Pemimpin camp menunjukkan Jenderal Junet yang ternyata sudah meninggal. Lalu John diusir, tapi John menolak pergi, memohon untuk diantarkan menuju kawah, menjelaskan kondisinya yang sekarat. Akhirnya pemimpin itu luluh dan John diberi tumpangan menuju kawah Clark. John dengan yang lain naik bus. Baru saja berjalan sebentar, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan oleh perampok. Tentara yang membawa bus tewas terbunuh dan perampok mengambil alih bus, menyuruh semuanya untuk keluar. Saat semua keluar, John berjanji kepada Ellison akan membawa dia dan Nathan menuju kawah. John melakukan perlawanan dan diikuti oleh yang lain. Perampok yang hanya tersisa 2 orang saja berhasil dilumpuhkan dengan kerjasama. John terluka terkena tembakan. Dia sudah lemas, lalu Ellison yang mengambil alih kemudi yang tersisa melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya kendala muncul lagi. Tiba-tiba bus mogok. Mereka semua harus turun dan berjalan kaki melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya, setelah beberapa kilometer berjalan, mereka semua menemukan kawah Clark. Teori Amina ternyata benar. Namun keadaan John sudah tak lagi sanggup dan ia pun tumbang. Thank you for being my girl. John meninggal, janjinya telah terpenuhi. Nathan, Ellison, Carmilla sudah mendapatkan kehidupan baru yang layak. Ending yang happy atau ending yang sedih ini tuh? Yang pasti filmnya udah tamat. Terima kasih. Gua Angga, sampai ketemu di video selanjutnya.